Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah Hiwatul Iman rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian setiap malam Kamis sekitar masalah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa selalu istiqomah dalam melaksanakan kebaikan dan ibadah kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, apabila kita perhatikan kehidupan sekarang ini, banyak sekali hal yang terjadi, keanehan-keanehan yang diperlihatkan oleh Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka kita ini memperdalam keimanan pada Allah. Seperti kejadian di tanah suci Mekah, ya. Kalau dulu katanya zaman dulu itu jarang sekali hujan, apalagi yang namanya banjir. Tapi sekarang Allah sudah memperlihatkan, ya, kepada umat manusia di dunia bahwa banyak sekali keajaiban yang terjadi di alam sekitar kita ini. Karena apabila dijumlahkan penduduk umat manusia yang beriman kepada Allah hanya 20% di dunia ini. Kita merasa bangga di Indonesia katanya sekian puluh persen umat Islam. Tapi manakala diseleksi kembali umat Islam yang seperti apa, itu kan ya, mungkin umat Islam hanya KTP-nya, ya. Atau sekarang diperhatikan oleh kita seleksi kembali umat Islam yang melaksanakan ibadah tinggal berapa persen, ya. Orang yang melaksanakan ibadah juga yang betul-betul hanya berapa persen. Makanya bagi kita tuh berat tantangan-tantangan selama ini, ya. Semakin berat. Kenapa? Ya 20% yang mengaku dirinya sebagai orang yang berkeyakinan kepada Allah. 20% teh dicampur dengan segala macam, ya. Makanya berat tantangan umat Islam sekarang ini. Jadi kalau kita merasa bangga di Indonesia karena umat Islam mayoritas, ya seberapa persen kualitas umat sekarang ini, ya, di Indonesia juga, ya. Oleh karena itu makanya perjuangan kita ini setiap saat, ya. Kalau mereka sekarang ghazul fikri, perang konteks, perang konsep, ya, kita juga harus ikut, ya. Sekarang perang di bidang politik, kita juga harus tahu tentang politik, ya. Tidak salah sekarang seorang dokter bicara tentang politik dan hak masing-masing. Tidak salah ustadz sekarang bicara tentang politik, hak masing-masing. Karena dokter siapa tuh yang rajin bicara, banyak yang meritik, itu diberi kebebasan semua warga negara kita untuk berbicara masalah politik, sehingga kita tidak buta.
Nah ini. Tapi kita bagaimana berpolitik secara Islam, secara baik, secara bersih. Jangan malah ikut campur kita berpolitik dengan cara-cara yang tidak benar atau yang kotor. Gitu. Sebab kalau kita buta politik, ya tidak akan tahu sejauh mana perjuangan umat Islam. Ya, sebab dengan politik itu, disitulah salah satu landasan untuk berjuang. Itu kan ya. Nah, saya waktu di Buniseri kemarin, minggu yang lalu Jumat, ada yang nanya, bagaimana kalau kita sekarang memilih orang wakil kita yang dipilih dulu, malah sekarang akhirnya jadi memohong, katanya gitu. Sekarang bagaimana? Ya, kita sekarang ini sedikit aja Julia. Kita memilih itu orang seperti Bapak menitipkan uang. Nitip uang ke seseorang, apakah orang ini bisa dipercaya? Enggak. Tinggal gitu aja. Sekarang mah, ya. Bapak menitipkan uang, menitipkan amanat pada orang yang kira-kira bisa dipercaya enggak gitu. Ini. Ya, sebab sekarang orang sudah serampangan ya dalam masalah-masalah ini. Karena itulah maka tentu bagi kita ini sangat berat. Lebih-lebih dalam masalah agama. Kita ini kan dalam berpolitik juga ketinggalan, dalam beragama juga ketinggalan. Masih banyak generasi muda kita Pak yang mengkhawatirkan ya, dalam masalah-masalah ubudiyah. Ya, saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada para jamaah di sini, sebab ini titik awal, starting point pembinaan masyarakat tuh, pembinaan umat ada di dalam keluarga. Starting pointnya, ya, titik awalnya di situ. Ya, makanya kalau sekarang kita dalam rumah tangganya rapuh, pembinaan agamanya, pembinaan pengetahuannya akan rapuh umat Islam ini, gitu kan. Oleh karena itu maka rumah tangga ini merupakan satu hal fondasi yang sangat harus diperhatikan oleh kita sejak memilih jodoh, gitu kan. Sejak memilih jodoh. Kemudian karena banyaknya orang yang tidak paham tentang syariat Islam, ya, dan sekarang kebetulan yang dibahas ini adalah orang-orang atau perempuan yang haram dinikah, ya, selamanya, ya, yaitu mahram mu'abbad, ya. Dalam surat An-Nisa 23 ada 23. Ini mungkin kita hanya secara alamiah. Kenapa kita atau keluarga kita tidak menjodohkan dengan orang-orang ini misal? Itu hanya alamiah, bukan pengetahuan, bukan ilmu, bukan karena faham. Nah, sekali lagi bahwa ini tuh jarang dibahas di dalam ceramah-ceramah, kecuali kajian seperti ini, gitu kan? Atau di pesantren meureun sorogan, ya, istilahnya sorogan. Sorogan teh ngaji dengan menggunakan hanca, gitu, bab per bab, pasal per pasal. Nah ini, jadi hal semacam ini kita tidak melaksanakan itu bukan karena paham, bisa jadi, ya. Makanya kita dengan adanya pengajian tidak melaksanakan itu karena paham, gitu kan. Kita tidak menjodohkan anak kita dengan ponakan, misalkan, tidak menjodohkan dengan bibinya dan sebagainya, karena paham di Al-Quran. Itu. Makanya kemarin sudah disampaikan bahwa yang haram dinikah itu seorang anak nikahi ibunya, haram. Ya, itu satu kemarin. Yang kedua, banatukum, anak perempuanmu. Jadi seorang ayah tidak boleh, haram, bukan tidak boleh, haram hukumnya menikahi anak. Tapi kalau yang melecehkan seksual mah ya sekarang anak bisa hamil kok sama orang tuanya banyak.
Sebagaimana saya sampaikan kemarin ya, banyak yang terjadi kasus di negara kita yang katanya mayoritas umat Islam ini. Berarti ini sudah bobrok. Ya, sudah bobrok, apalagi dilaksanakan oleh orang yang mengaku beragama Islam. Berarti nol pengetahuan agamanya ini gitu kan. Di samping memang hawa nafsu ya, hawa nafsu setan yang menggoda manusia yang selalu datang setiap saat. Ya kata Ustadz mah kemarin kan lamun orang gulet jeung setan mah geus karuan moal wani. Setan bisa ningali orang, orang teu bisa ningali setan. Tetapi setan itu adalah makhluk yang sangat lemah. Dalam surah An-Nisa dikatakan inna kaida syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Itu lemah teh ya itulah, tidak perlu kekuatan fisik, tidak perlu kekuatan lahir, tapi hanya ini modalnya di hati. Sehingga setan juga frustasi ya, menggoda manusia ila ibadakal muhlasin, kecuali hamba Allah yang ikhlas, yang mukhlis. Itu frustasi setan juga dengan orang-orang yang ikhlas, yang istiqomah, selalu menjaga agama, ibadah, syariat dan akidah. Itu nah ini. Jadi tidak perlu orang ngotot ya, seperti bertengkarnya dengan orang yang makhluk yang menjirim. Enggak. Makanya inna kaidah setan karena dhaifah, lemah setan itu kalau dilawan mah. Contoh Pak, ketika kita bangun sudah nyetel alarm jam 3 sudah disetel, kita sudah punya niat jam 3 tuh mau bangun, mau sholat malam. Tapi bisikan setan tehnya udah bangun, udah alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana, udah dibaca itu teh. Aduh, dah masih ngerasa puyeng nih teh ya, nempel deh di bantal teh. Tiba-tiba teh ingat-ingat ke 4 mending setengah 4 masih bisa sholat 11 rakaat, mungkin baca suratnya yang pendek-pendek gitu. Itu nah, apa yang bisa menaklukkan setan itu ya, kan kita nggak gulat fisik, nggak perang fisik, hanya perang di hati. Itu di hati kita. Makanya iblis itu adalah perilaku manusia yang menyimpang. Iblis itu setan, perilaku manusia yang menyimpang. Sebab ketika manusia melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan aturan Allah, itulah kena perangkap setan. Itu. Jadi walaupun setan bisa melihat kita kan hanya itu saja. Setan itu hanya mengiming-iming, hanya mengiming-imingi saja, nggak maksa kan? Sepertinya mengiming-imingi setan kepada Nabi Adam kan nggak maksa kan, itu fisik. Nabi Adam itu kalau digambarkan bisa selevel, bukan selevel ya. Jadi hidup bebarengan di surga. Lamun ayeuna setan iblis bebarengan jeung malaikat jeung Nabi Adam di surga, kan bisa saling komunikasi. Beda dengan komunikasinya Nabi Musa, nabi-nabi, rasul-rasul dengan Allah. Kan Allah enggak mukhalafah lil hawadisi gitu. Tapi ketika Adam dengan iblis satu grup di situ di surga, kan bisa melihat. Setan hanya ngomong tuh, Adam lamun ngadahar buah ieu bakal kekal di surga. Hanya ngiming-ngiming aja, nggak sampai yu Adam. Kan nggak ada di keterangan di Al-Quran begitu kan, nggak. Hanya menggoda. Aduh, Adam lamun anjeun ngadahar buah ieu bakal kekal di surga. Henteu ayeuna Adam hayu urang ngala pohon itu nu dilarang ku Allah, henteu kan? Nah, tidak gitu kan, hanya menggoda. Aduh itu enak pisan itu buah gitu kan. Kayak kita misalkan dengan teman tuh, itu buah bagus pisan tuh, enak sigana enak, coba diambil gitu.
Nah ini, makanya godaan setan itu lemah. Ketika kita malam hari bangun, sudah nyetel alarm, sudah bangun, makanya kita istighfar setelah berdoa bahwa kita dibangunkan oleh Allah dari mati tadi. Ya, kan mati, dan nggak ingat naon. Ya malah ayah bangsat asup ka imah ge teu ingetnya. Ya. Makanya kan disunahkan, diusahakan kulem tentong tata ranjangnya itu. Da urang teh bakal teu inget kana naon. Ya bisi ayah bangsat asup kadinya kabitaeun gitu. Eta. Ya, mata di kita ya mesti ada pakaian, pakai pakaian. Makanya pakaian tidur gitu kan. Nah ini. Nah, jadi ketika kita bangun, yang melawan siapa? Ini hati. Dan yang timbulkan rasa senang juga, ini misalkan seorang kakak laki-laki senang pada adiknya yang perempuan, di sini di hati. Yang melawan siapa? Hati. Hati dibentengi dengan rasa iman. Iman dari mana? Ya dari sini, dari sumber hukum gitu kan. Nah, jadi kalaupun setan bisa melihat kita, kemudian kita nggak bisa melihat setan, tapi kita mampu manakala semangat ya, di dalam hati kita ini, manakala mampu ya ke akidah kita untuk mengcounternya. Sebab setan, kata Allah, lemah tipu dari setan itu. Tapi kenapa manusia banyak yang terpedaya dengan setan? Ya, nah ini sehingga ada seorang adik senang pada kakaknya, itu kan hanya hati, gerendeng hati saja, nggak ada setan nuntun tuh lancek maneh gelis di bogohan teu aya kan. Nah ini ya, makanya dikatakan lemah tuh di situ. Coba kalau orang sombral nyebutkeun lamun setan papanggih katingali ku urang rek digelutan, teu papanggih jeung setan urang geus eleh atena ngeciut. Nah gitu. Nah ini. Jadi dibentengi, ini hal-hal yang berkaitan dengan masalah hati. Ya, bahwa kita tidak boleh nikah dengan anak perempuan kita sendiri, anak kandung. Kalau kemarin mah seorang ibu harus dihormati, ya dipusti-pusti, dihargai karena ibu yang mengandung 9 bulan dengan wahnan ala wahnin. Dipisah dipisah juga ketika menyusui 2 tahun atau salasuna syahra atau 30 bulan, itu dihormati ibu. Makanya orang yang durhaka kepada ibu dan ayah di dunia bisa dilihatkan siksaannya di dunia. Yang saya sampaikan kemarin, ada seorang anak remaja yang nendang ibunya ketika ibunya sholat, kan langsung Allah menurunkan ya keajaiban gitu kan, bahwa dengan perbuatan perilaku yang durhaka kepada orang tua langsung diperlihatkan. Tapi apakah orang dengan adanya kejadian atau fenomena ini orang langsung merasa takut kalau berbuat dosa pada orang tua? Tidak juga kan? Itu tergantung bagaimana ini, ya bagaimana hatinya gitu kan. Hatinya dari mana? Yaitu ya, kalau hatinya ini gersang, tidak suka disirami dengan siraman rohani, dengan pengetahuan agama, itu gersang. Gitu. Jadi kalau kita sering ngaji mah apa ya? Sering ngaji saminggu merenang hampir tiap poe, itu bisa terjaga. Setan tuh nggak bisa masuk. Dengan 5 waktu saja kita nih, dengan sholat subuh, kan udah berdoa pada Allah, berhadapan dengan Allah, kita dilepas oleh Allah untuk mencari kifayah ya dari jam 4 tadi subuh atau setengah 5, diingatkan kembali waktu duhur ya, oleh Allah. Udah usaha kita dievaluasi ketika duhur, apakah tadi dari subuh sampai sekarang ini ada hal yang menyimpang? Kalau bisnis ada hal yang menyimpang, kalau bekerja di kantor ada yang menyimpang, kerja di pasar ada yang menyimpang, enggak? Evaluasi kan salat duhur teh. Jadi jangan hanya rutinitas kita salat, tapi evaluasi
hidup kita dari subuh sampai duhur teh apa saja yang sudah dilaksanakan, terutama perbuatan dosa. Dari ka alusan masuk ingat banyak. Kang alusan masuk ingat, misalkan duha ingat bae duha mah 2 rakaat. Terus mere sedekah kanu teu ningali ingat bae. Ya, so ingat wae. Tapi lamun ayeuna orang berbuat salah kadang teu ingat. Komo dosa teu karasamanya. Gitu. Makanya Allah menegur kembali nih di duhur teh evaluasi sok ayeuna waktu rada tenggang. Salatnya 4 rakaat, qobliyah 2 rakaat, badiah 2 rakaat jadi 8 rakaat. Disitulah mengevaluasi diri kita dari subuh sampai duhur. Ya. Di duhur masih ada waktu ke asar, Allah ingatkan kembali. Makanya setan mau masuk teh, ya sedikit sekali kesempatan untuk masuk pada orang-orang yang dawam melaksanakan ibadah sholat. Sabung sholat ada tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ini, ya oleh karena itu kita dengan seringnya mendengar ceramah, ya mendengar orang yang menyampaikan kebaikan itu akan selalu diingatkan. Ada teman saya dulu, pernah saya punya teman di Kuningan, dia tuh seorang ustadz, wah kitabnya molotok, hampir hafal halaman, kalau menyampaikan tuh halaman sekian, alinea sekian, ya kayak sekarang Adi Hidayat gitu. Tapi sayang dia mau ceramah itu hanya di kantor pembinaan kepada karyawan. Ketika diundang suruh khutbah, suruh ceramah nggak mau. Alasannya apa? Takut saya tidak bisa melaksanakan. Kan bukan gitu. Justru kita dengan menyampaikan hal kepada orang lain tentang larangan, tentang perintah, kan terikat kita. Ya, terikat kita ini. Gitu kan, seperti saya ini sekarang sering menyampaikan di sini. Ketemu orang di luar, kan udah tahu. Jadi kalau saya berbuat salah tuh ya berbuat menyimpang, orang sudah pada tahu kan, itu berarti kan hati-hati kita. Ya mawas diri kita. Ya takwa lah, takwa itu itulah orang berjalan ya di atas tebing yang tinggi, yang curam, sini curam, sini curam, tapi hanya ada jalan itu. Jalannya harus hati-hati, disitulah. Tapi ada itu kenyataan seperti itu. Ya, makanya kita balighu anni walau ayat tuh silakan sampaikan. Justru dengan kita menyampaikan ke orang itu mudah-mudahan semakin terbentengi. Dan kita juga yang mendengarkannya kan semakin tahu. Bicara setan terus semuanya. Ustaz dia bicara setan. Kan? Insya Allah kita tahu karakter setan gitu kan. Nah ini. Ya. Jadi dengan seringnya pengajian ya bab anu kan kita semakin banyak pengetahuan kita itu gitu kan. Nah ini. Yang keempat, yang ketiga wahatukum karena sudah ya saudara perempuanmu baik dari ayah ataupun ibu berarti ya seibu atau seayah. Ya, saudara perempuan kita, kakak, adik itu kan. Ya, tidak boleh kita mah. Jadi kita enggak melaksanakan karena ilmu, karena tahu. Jadi beda kalau melaksanakan karena ilmu kita dapat pahalanya 2. Kalau melaksanakan karena alam itu hanya 1 kan. Ya karena alam saya, karena adat saja gitu kan. Tapi kalau dengan pengetahuan bahkan bisa lebih berlipat gitu kan. Nah, kemudian yang kelima wakholatukum. Saudara perempuan ibumu, rek kakak ibu, rek adik ibu, nu perempuan, ya, berarti bibi, ya, atau uwa, ya tidak boleh seorang laki-laki nikah dengan bibinya atau uwanya, saudara ibu, atau yang bawa wawatul aki, dan perempuan, saudara perempuan dari ayah. Jadi dari ibu, dari ayah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, uwa dari ayah, uwa dari ibu tidak boleh, gitu ya. Atau sebaliknya, gitu. Nah, itu haram. Mu'abad ini mah nggak ada istilah bersyarat atau sementara, gitu. Mutlak. Ya, mutlak teh tetiasa diganggu
gugat hukum ti Allah siga ayeuna ya awe jeung lalaki hiji berbanding 2 itu mutlak teu bisa diganggu gugat teu aya istilah ieu mah da nu bungsu ya karunya nu bungsu mah misalkan teu bisa ya eta mutlak ti Allah. Ayeuna salat subuh 2 rakaat mutlak tidak bisa dirubah menjadi 4 rakaat karena masih seger ya qobliyahnya kan 2 ba'danya enggak ada. Tapi Allah justru mengetahui bahwa hajat manusia setelah sholat apa, makanya subuh mah tong loba-loba cukup 2 baik masih segar kan lamun usaha masih segar. Tapi zuhur dan asar, zuhur 4 rakaat qobliyah 2 dan ba'diyah 2 jadi 8 rakaat itu waktunya istirahat ya. Tadi di subuh kan bekerja diberi waktu istirahat indikator masa jam jang dahar jang ngaso jang ngarokon sok ngarokok jang ngobrol sok ngobrol itu. Nah ini ya, jadi Allah memberikan aturan yang ada yang memang aturan itu elastis bisa ditafsirkan, ada aturan yang memang mutlak. Nah ini sama dengan waris, kayak waris mutlak ya. Ayeuna anak perempuan 2 atau lebih tidak punya saudara lagi, di Quran 2/3 kan selesai 2/3 tidak bisa dirubah ya tuh. Kemudian istri kebagian 1/8 kalau suaminya meninggal tidak bisa dirubah. Istrinya 4 udah 1/8, istri 1 1/8 ya, istri 2 1/8 nggak bisa berubah itu ya. Ini aturan Allah. Jadi nggak ada istilah cenah ieu mah ada usahana gede misalnya dan sebagainya, enggak. Makanya di kompilasi itu ada istilah harta bersama. Karena kebagiannya kecil 1/8, maka kalau ada harta bersama dibagi 2 dulu. Memang di fikih-fikih klasik tidak dikenal, tapi Quran isyarat sudah ada. Wa tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka apabila bisa itu dari rumah-rumah mereka. Tidak min buyutikum kan? Kalau min buyutikum dari rumah kita, sekarang kita bercerai dengan istri ya, lalu istri itu tidak boleh dikeluarkan dari rumah-rumahmu, kan harusnya begitu. Dah kamu yang nyerai, tapi min buyutihinna ya, tidak min buyutikum gitu kan. Makanya di sini mengandung unsur bahwa di sini adalah ada hak berdua dalam masalah harta bersama. Ada nusana saya iya mah tak bisa ya, ada harta bersama mah harta yang dihasilkan dari selama perkawinan ya. Setelah perkawinan ngasilkeun baik ya, seperti orang mau poligami simkuring kamari meriksa ka Cimerak ka ditutup. Cimerak jauh ya, Ciamis paling jauh hampir batas jeung Cikalong, Pangandaran berapa 120 kilo jeung ka Bandung jauh na ge. Nu poligami periksa tanah boga naon bae, boga tanah, boga perusahaan, boga mobil tah. Sehingga ketika dia kawin lagi teh dengan yang ini ndak ikut campur ini mah. Ini sudah milik berdua. Istri yang tua dengan suaminya. Istri yang muda mangke ngabangun deui ti dieu naon wae meunangna gitu. Tadi atur kan ku Islam. Teu aya fikih klasik mah. Nah, tapi isyarat Quran sudah begitu mengatakan seperti waris. Di An-Nisa ayat 7 kan sudah ada bagian. Ya artinya umum. Warzukuna di An-Nisa 7. Makanya ketika ada seorang anak, bapak punya anak 5 ya, yang 5 ini punya anak masing-masing, terus yang paling gede meninggal, bapaknya masih ada, kan belum bagi waris ya. Tapi ketika bapaknya meninggal, kan ini udah nggak ada, ini tinggal anaknya aja, incu si Aki ini. Nah kebagian nggak ada di ayat 11 tuh, nggak ada dengan 12 tuh. 12 kan hubungan pernikahan.
waris karena hubungan pernikahan ayat 12-nya. Tapi di ayat 7 kan udah ada isyarat. Ayat 9-nya kan begitu. Wal ya saladina law tarakum min khalfihim dzurriatan, ya, janganlah kau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan lemah, terutama ekonomi, karena dengan terjerat ekonomi orang bisa berbalik 90 derajat lebih, 180 derajat bahkan. Itu. Nah ini makanya tidak ada bagian ahli waris pengganti di Quran. Ya, di An-Nisa 11 nggak ada. Ahli waris, namanya incutnya ahli waris pengganti. Kenapa? Si bapaknya geus maut. Kalau digambarkan begini, si Aki teh maut, si Aki keur panen, contoh panen buah. Ari nu opat dibagi, ya, si jalma teh teu si Aki diberean. Nu opat mah. Nah ari incu ngahlo teu dibere. Nah kan? Piraku aya na incu teu dibere? Kan dibere mun ku Aki teh. Itu kayak seperti itu. Nah sekarang Akinya meninggal, nah jadi anak yang inteh bisa kebagian, tapi jangan lebih dari bagian asal itu. Di ayat di dia mah, di ayat 11 ayat, 12 ayat, di ayat 176 kita ayat. Itu. Nah ini hukum Allah yang tidak bisa dirubah, gitu kan. Kemudian wabanul ukhti wabatul ukhti, anak saudara perempuan dari perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, berarti naon ponakan. Kamari paikin menaros tanya kumalamun adimisan sepupu, ada enggak di ayat ini? Enggak ada. Ilmu keponakan tidak boleh paman nikah dengan keponakan. Ai ponakan teh anak lanceuk, anak adik. Allah tidak boleh. Tapi lawan anak lancip jeung anak adik saya di dia berarti boleh. Cuman kenapa dilarang? Ya pernikahan saudara sebab itu banyak faktor, ya, bisa menimbulkan lemahnya fisik, bisa menimbulkan lemahnya mental, bisa menimbulkan cacatnya fisik, bisa juga menimbulkan cacat mental. Itu makanya Allah tuh ketika Nabi Adam melahirkan dua kembar-kembar itu disilang. Teu aya anu begitu kembaran nikah jeung kembaranna. Tuh waktu zaman Nabi Adam ge da can aya ayat ieu mah nya gitu kan sana. Tapi Allah sudah mengatur. Makanya disilang Qabil nikah jeung nu sebelahna deui. Habil nikah jeung kembaran Qabil gitu, disilang. Ini belum ada ayat ini, hanya Allah sudah mengatur sedemikian rupa ya, bahwa tidak baik yang namanya pernikahan saudara atau sedulur. Ya, gitu kan. Nah, yang ke-8 wa ummatukum allati arda'nakum. Ayeuna urang banyak pendapat perbedaan. Dan ibumu yang menyusuimu. Geus karuhan tamanya kembali kepada yang pertama, ibumu udah jelas. Ini mah ibu yang menyusui. Berarti bukan ibu kandung. Ya, ibu susuan. Ya, ini banyak ada perbedaan ya ibu susuan ini. Terus sama ya keharaman nikah ke ibu susuan dengan keturunannya ke sana. Ya, kalau ibu kan tadi ke nenek, ke uyut ke sana haramnya. Sekarang juga ibu susuan sama derajatnya dengan ibu yang tadi ya, yang melahirkan gitu. Nah, ini cuman ya perbedaannya berapa kali menyusui dan bagaimana kualitas menyusui. Tuh kan solitaras Pak nu dispensasi nikah atau napi nu isbat nikah di pengadilan ditaros dupi ieu calon
suami sedang calon istri sanes wargi sanes teu pernah disusuan ku ibuna atau ieu lalaki ku ibu awe laki teu pernah diperiksa Pak. Ketika isbat nikah ditaros ini nggak ada hubungan suami istri dengan istri ini, nggak ada hubungan kerabat, tidak ada, atau larangan yang dilarang oleh agama untuk menikah, tidak ada. Gitu kan ya, kita sembarangan ya, regulasi ya, tentang hukum keluarga tuh gitu kan. Makanya jangan menyepelekan kita hukum keluarga yang diatur oleh pengadilan, karena kita belum paham gitu kan. Karena sudah paham insya Allah. Seperti kemarin yang diperiksa oleh kami, kunaon sih Pak, cenah ieu harta diperiksa segala. Can ngerti, malah banyak harta yang belum dimasukkan, di antaranya mobil dan satu gudang tanah dengan tempat perusahaan enggak dimasukkan. Justru diperiksa itu Pak supaya dilindungi ini teh harta yang sudah dilindungi, jangan sampai ini merogoh ke sini gitu. Nah baru terangkan begitu, oh iya, tuh kalau gitu mah jadi dimasukkan KB ya hartana gitu kan, justru untuk melindungi dia dengan anak-anak dia kan. Nah ini jadi kita juga memandang undang-undang atau peraturan itu ketika belum paham, makanya mesti ada sosialisasi ya kan, sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham naon syari hukum undang perkawinan teh, naon syari kompilasi hukum Islam teh, naon saya undang-undang 789 peradilan agama teh naon gitu. Jadi paham. Karena tidak semua daerah ada sosialisasi Pak. Seperti di sini nggak ada sosialisasi tentang hukum. Kalau saya di Kuningan dulu ada penyuluhan hukum. Gabungan dari BPN, dari pengadilan agama, dari kejaksaan, dari kepolisian, gitu kan. Yang paling banyak masalah tuh dari BPN kadang gitu. Jadi orang tuh tahu ketika pelanggaran ini hubungan dengan kepolisian, oh ini pelanggaran hukum atau tindakan pidana gitu. Jadi kita bisa jadi orang tuh mulai sekarang narkoba, minuman keras, bisa jadi ada anak yang memang tidak paham bahwa itu haram, bisa jadi. Lalu salah siapa? Ya? Lalu salah siapa? Ya salah semuanya, ya orang tuanya salah, lingkungan juga salah. Kenapa enggak mendirikan lembaga yang bisa mencerdaskan anak? Sekolah juga salah. Seperti saya kemarin meriksa punten yang dispensasi 2 pasang Pak, umurnya masih 16 tahun 10 bulan, udah babaturan sekolah dengan beda kelas. Depan umum napanya ditanya dia teh bisa sampai adus kan gitunya umum batur ini. Padahal niat adusnya teu bisa niat adus ya. Padahal manusia itu beda dengan hewan. Manusia mah geus hubungan suami istri kudu bebersih, kudu adus ya. Ai hewan mah ya Allah, bisa jadi anak karena nggak paham Pak, datara sholat teh teu adus, ya ada harus sewahor bener daerah, bisa jadi kena nggak paham. Tapi bukan tugas pengadilan nih sebenarnya, tugas KUA tuh yang membina pasangan gitu teh sebenarnya. Sampai disuruh bacaan sholat, teu bisa. Doa kita karena ayat kursi. Nah, ini apa tanya? Allah Akbar subhanahu inna wajib samawati wal ardo. Terus karena ayat kursi. Sambungan teh gitu. Nah, itu di situ orang tua baru merasa salah Pak, merunduk. Hari bapak jeung ibu teu ngajarkeun salat cek sim kuring teh. Dua anak teu bisa Pak. Ya. Teu bisa bacaan salat. Di SMP eta teh lain teu diajarkeun ngan sigana kurang kontrol.
Da budak diantep bae geningnya, bobogohan kan diantep. Boro-boro kana salat. Pergaulan bae eta si budak lelaki meuting, aweuna sabalikna meuting ka lakina, bari can nikah diantep. Ngomong ada bacaan salat, makanya orang Pak Kade hati-hati ke anak tuh masalah salat. Bisa anak kita belum tahu tentang bagaimana cara-cara ya rumah tangga, hubungan suami istri. Ya, karena nggak biasa sholat, ya udah mandi teh seenakna, misalkan mandi junub teh, tuh kan. Atau sebaliknya ada yang apik pisan, nepi ka rambut dikumpulkan. Orang yang sedang head rambut nyisiran, enak pula dikumpulkan di mandian barengkan kayak eta mah apik teuingnya gitu. Merendu ka ti mana teh. Nepi ka kuku dipotongan dipelastikan ku teh can adus. Nah geuning teh jang naon? Can adus panke. Ningali baheula duka ayeuna mah. Sigana moal pati beda nage aya keneh kitu. Ya. Nah ini Pak. Jadi bener-bener Pak, saya merasa terpukul terus terang aja. Lamun itu SMP rek kawin, rek jadi pimpinan, ya, rek jadi nanggung jawab seorang istri. Padahal dah bukan cuma memberikan makan dan minum dan pakaian, sandang dan pangan, tapi justru itulah yang namanya kuang pusakum di situ. Dianya selamat, istri dan anak juga selamat. Nggak bisa dia selamat sendirian, istrinya dibiarkan. Nggak bisa. Ayah Ustaz atau ayana ada orang lain ditulungan, dibantu segala macam, hari istri ditinggalkan misalkan. Ada, kalau ada itu nggak benar. Walaupun nolong orang, oh nolong biar waktu 24 jam nolong orang kesusahan dan sebagainya. Ada istri di rumah, haknya datang ke rumah jam 3 malam atau subuh langsung tidur. Kapan komunikasi? Yang begini rumah tangga kan bukan. Atau nggak pisan berjuang ini mah, padahal suaminya Ustaz disuruh ceramah nggak mau, nggak boleh. Ku istrinya diam di rumah aja, ngekepan terus misalkan. Salah juga, gitu kan? Kan ada ya yang terbalik. Wah toh-tohan Pak keluar mah, nanti ke rumah tangga hancur. Ya, betul, sosialnya besar, infaknya banyak, nolongnya juga, wah toh-tohan sampai habis 24 jam. Datang ke rumah sudah nggak berdaya. Akhirnya gimana? Retak rumah tangga, bukan yang begitu. Jaga dirimu, selamatkan diri kita, selamatkan keluarga, paling tidak anak dan istri. Bejauna saudara mendekat tuh, bejauna tetangga deket, kan gitu. Ku angfusakum teh. Entong di akhirat engke anu ayeuna di dunia diselamatkeun lah enak tina kehancuran. Pada akhirat mangkanya geus yakin di akhirat mah pasti. Tapi di dunia juga kan ada yang begitu. Akhirnya berantakan rumah tangga. Di media sosial kenar, tapi wah, nah ini kan itu nggak boleh seperti itu. Ini Pak ya. Jadi kita ke anak harus betul-betul rewel. Saya rewel ke anak-anak tuh Pak. Ya, can bangun deh, bangun rewel. Dah tanggung jawab kita. Apalagi yang belum rumah, yang sudah rumah tangga atau jawab masing-masing. Tapi perlu diingatkan, da Allah ge ka urang ngingetkeun 5 kali. Sok lamun Allah pundungnya ayeuna, tongkol tong aya adzan atuh geus we. Da geus apal ieu, magrib jam sakieu, asar jam sakieu, duhur jam sakieu tong adzan bae geus. Nya. Eta Allah teh nyontohan ka urang. Yen dakwah teh Pak, yang namanya dakwah tuh enggak ada bosannya, harus tetap. Mengingatkan sholat tuh ke keluarga teh harus tetap walaupun sudah ada azan. Syukur kita nyontohannya, Tuhan yuk sholat berjamaah, yuk sholat di masjid, nyontohan gitu kan. Jadi disinilah ya, kuang pusakum tuh. Nah, jangan sampai justru malah ya kita berjuang. Ya, Rasul kan nggak begitu, Rasul perang memperjuangkan agama, tapi nggak lupa ke istrinya kan. Walaupun lebih dari satu ya, keanjangan sadana ya Pak, isi Rasul keanjangan adil
Ya, Rasul teh kaanjangan walaupun punya istri lebih dari satu. Ai orang boga istri jiginya geus. Balik teh hoream remenya. Itu. Nah ini. Jadi pangkalnya dari sini, starting point kehidupan masyarakat yang bagus, yang baik tergantung di sini. Dalam rumah tangga kita. Kalau kita mampu menelurkan anak-anak yang saleh dan solehat, insya Allah negara akan diisi oleh anak yang soleh dan solehat. Tapi itu gampang Pak, nyetak anak soleh tenda gampang, susah itu gampang kayaknya hararese, nah itu gampang teh hese gitu kan. Nah ini makanya kita jangan terhenti di sekitar kita aja, tapi kita generasi muda kita harus dibina ya. Pengajian remaja ya, diadakan ya, tahsin buat remaja diadakan. Jadi kita teh ndak hanya pemahaman saja, tapi juga Quran yang dibaca oleh kita harus benar bacaan gitu ya, kalau ada ini banyak. Nah sekarang ya, ibu yang menyusui teh kualitas menyusui bagaimana? Di dalam hadis disebutkan ya dari Siti Aisyah radhiyallahu an, la tuharimul masata wal masatani. Haram, tidak diharamkan kalau seorang ibu hanya nyusui 1 kali atau 2 kali ya. Tapi di dalam hadisnya asal doatun 10 kali menyusui. Tapi kualitas nyusu teh gini, seta budak teh nyusu dengan tenang, nyusun tehnya ante di karek sekanyot nganukur supaya tong cerik teu, tapi berkualitas nepi ka budak teh wareg eta nyusu teh wareg berkualitas, eureun ge teu kapaksa eureun sorangan syukur nepi ka sare kan gitunya. Urang pernah nyusu teu nggak seorang nyusu can urang ngaleukeun kan eta. Jadi tenang si budak nyusu teh kan aya nu kapaksanya Pak di kampung budak teh ceurik da indungna ka kebon baheula sumkuring nyaksikeun gitu teh aya si ibu geus karunya tuh budak saha teh ceurik wae baka dia nyo gitu tah lepeh eureun tidak berkualitas eta nyusu teh. Dia mun karek antel karek sekenya 2 kenyot mah geus teu berkualitas. Itu makanya hadis di Siti Aisyah, la tuharimul masatal musatani. Ya teu ngajadikeun haram, teu ngajadikeun mahram. Lamun nyusuna siga kitu. Tah di dieu aya asruratun 10 ya. 10 kali dengan kualitas seperti tadi ya. Tapi hadis ini dinasah ya, dinasah hadis ini dengan 5 kali susuan sampai Rasulullah wafat. Itu aya di keterangan hadis diterangkan ya, setelah mengatakan bahwa yang 10 itu dinasah di 5 kali nyusuan ge lamun berkualitas mah siga tadi itu menjadikan mahram. Jadi lamun si ibu boga anak teh teu meunang tah budak teh kawin. Gitunya. Aya geus ka urang geus ka ibu namanya teu meunang. Gitu. Tah lamun si ibu boga anak lalaki anu disuan budak awe teu meunang kawin. Eta mah haram. Termasuk muabad. Teu aya syaratnya. Entah atuh di waktu mun ibuna ninggal teu aya. Sama haramna ibu dosa susuan jeung haramna nasab nu asli gitu. Nah, jadi saudara Rasulullah saudara Aisyah dinasab ya, dinasah hadis ini teh sampai 5 kali susuan tapi berkualitas. Saya pendapat Pak lamun dikemukakan banyak masalah iya. Coba di tinggalnya pikir-pikir klasik. Nah ini. Jadi Islam teh mengatur sedemikian rupa. Ya, Dajjal mah teh geus miliaran
diraku atau yang kawin kadulur, miliaran kan. Tapi bukan tidak mungkin ada orang yang seneng, jangankan yang boleh dinikah, bahkan dengan yang mahram saja ada, bisa jadi yang seneng. Makanya Rasul sudah menggambarkan, pisahkan budak teh 10 tahun mah, kamar awawe kamar lelaki, pakaian awawe pakaian lelaki, bisa. Itu ajaran agama. 14 abad yang silam sudah wanti-wanti. Kenapa? Ya itulah, budak awawe itu di baju ayeuna kermejena yang sereng, terang yang sereng. Tadi baju budak lelaki kermejena bujang. Ya, katingali merendah geus ningali mah mata kan ku setan dihiasi pan. Lau zayyana lahum gitu kan. Akhirnya timbul perasaan seneng, perasaan ingin, perasaan kabita gitu, dan ningali jenis naon boleh ningali dari segi nasabnya gitu. Bisa jadi orang kan ningali jenis sungkul mahnya kabita teu ningali ieu teh urang teh nasab gitu. Sabab godaan setan. Nah di sini. Jadi yang ke-8 ini adalah umat ladzi aranakum. Ini Al-Qur'an sudah menjelaskan seperti itu. Ya. Dulur sasusuan, dulur yang disusui tidak boleh nikah dengan orang yang disusui. Jadi 5 kali nikah dengan berkualitas. Si anak itu nyusu sampai warak, sampai kenyang, dan jadi kekuatan bagi diri anak itu. Ya, itu cakap. Enggak. Apabila terlanjur nikah kepada istri yang susu yang berkualitas, kemudian sudah punya anak, baru ketahuan bahwa istrinya itu susu, maka nikahnya itu fasid atau batal. Kemudian anak yang lahir itu perempuan, bagaimana hukum nanti walinya si anak itu apabila dia nikah? Apakah boleh diwalii oleh bapak tadi yang sesusu yang sudah fasid nikahnya itu? Terima kasih. Kita kan rujukannya di atas ayat 23 ya, 22. Jadi illa maqad salaf. Hukumnya itu sekarang ada dianggap memang tidak tahu, satu karena tidak tahu. Jadi illa maqad salaf yang sudah terlewat mah kan seperti ayat 22 itu kan seorang anak nikah ke bekas ibu, seorang nikah kepada perempuan yang bekas ayahnya. Illa maqad salaf. Gitu. Makanya kalau illa maqad salaf bisa jadi wali Ustaz, si ayahnya itu. Sebab kalau nggak jadi wali karena ketemunya sekarang, lalu siapa nanti walinya? Paling wali hakim. Bisa wali emanya, cuman kedudukan. Ya. Karena dia sudah terlanjur dan memang dia tidak tahu sebelumnya, sama seperti ini tahu ini yang nikah dengan mantan ayah teh. Tapi belum ada ayat, baru ada ayat turun, si kasus itu kan nikah dengan yang lama, diwariskan oleh bapaknya, nikah dengan ibunya, ibu tirinya, dan sudah digauli, maka illa maqad salaf. Ya, hal-hal yang sudah mah. Ya, adapun nanti apa sekarang dicerai atau enggak, lain masalah ya. Tapi kedudukan anak karena memang sudah terlanjur dan memang dulunya nggak tahu, bisa diwaliin oleh ayah yang tadi itu, ya, yang sedulur itu. Wallahu alam. Wallah. Apa ikin? Bismillahirrahmanirrahim. Abi bade naroskeun tentang masalah bab waris ya Pak Haji. Nah, tentang ilmu faraid yang dipaham oleh Quran Sunnah. Nah, saya bertanya, saya punya seorang paman.
udah berkeluarga, punya anak 2 perempuan. Ya. Nah, pertama yang meninggal adalah istri paman. Ya. Nah, perempuan yang kedua udah pada menikah. Nah, udah lama ini udah punya anak, semuanya udah punya anak dari 2 anak perempuan itu. Terus anak pertama paman meninggal. Nah, tinggal 1 gitu ya. Kesininya paman meninggal. Nah, yang menerima hak waris, yang saya tahu ini tadi bentar dibahas oleh Pak Haji, bertentangan nggak dengan ilmu faraid yang dipahami oleh Quran Sunnah. Dia membagikannya kepada anak yang perempuan jelas yang pertama dan kedua ke adiknya paman. Yang cucunya nggak dibagi. Nah, menurut faraid Pak Haji gimana itu, Pak? Itu makanya waris itu begitu meninggalnya harus langsung waris tuh tahun nunggu ya cina kuburan ke masih bahasa kene kan umum gitu di orang. Padahal begitu Allah teh yusikum kan Allah teh mewasiatkan mewanti-wanti lah dalam masalah waris tuh. Yusikum kan malah diawali dengan yusikum, diwajibkan, diwasiatkan. Wasiatkan satu hal yang istimewa ketimbang pesan biasa. Ayo pesan pangbejakan kasih anunya besok ngaos misalkan. Eta kan hanya perintah seperti itu. Tapi punten ya wasiat ya pangduikeun nya kade pepeje kan. Ieu sikum teh pepeje teh. Tah makanya begitu salah sepihak meninggal teh langsung entong langsung harita atunya beureun 2 hari. Tah baheula mah cenah itu teh. Ayat 1:3 7 40 teh cenah baheula sistem untuk membagi waris tapi Allah alam di mana sumberna. 3 teka bagi waris teh cenah tungke 7 teka bagi kene darah dipungkin 40 poena tak cenah. Tapi kan enggak ada aturan begitu di Islam. Ya. Jadi begitu meninggal tuh jangan lama-lama artinya ya, jangan sampai bertahun-tahun kan termakan hak orang itu. Sebab ayat ini bukan untuk orang lain, untuk kita. Antara ayah, anak, ibu dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami. Itu teh itu. Waris teh bukan dengan orang lain. Makanya innama ya'kuluna fi butuhim narata dirinya. Jangan sampai harta anak yatim termakan. Siapa yang dimakan itu api neraka. Makanya begitu meninggal biar jelaskannya. Yang meninggal teh salah ya. Si istrinya meninggal tak buru-buru bagikan ahli waris sah kan anak 2 suami hiji anak 2/3 si budak awe 2 teh lalaki kabagian saparopat sapa boga anak tuh eta 2/3 anak awe 2 lamun hiji anak awe nggak setengah lamun anak perempuan 1 setengah bagiannya. Nu satang di kamana kan ya bagian ahli waris saja sanu aya itu. Makanya tong runtun menuntun banyak kan di kita Pak yang ngajukan waris tingkat cucu-cucu. Jadi ribet kan nelusuri ka ditu teh nu ngajukan tingkat cucu eta ya nu ngajukan waris teh ya sabab tadinan teu tertib. Makanya lamun tertima mimba diwasiatin tusina biha odain setelah wasiat dibayar dan hutang dibayar. Pertama apa? Hutang dulu bayar, wasiat bayar gitu kan. Nah jadi benang merahnya kan kelihatan, tapi kalau sudah sekian orang yang meninggal kan udah tercampur. Makanya begitu meninggal bagikan anak 2 perempuan semua 2/3 suami 1/4 itu kan masalahnya kan 12 masalah 12 4 kali 3 kan 12 tuh. Jadi lamun udah jauh bisa jadi hak-hak orang nah nanti meninggal lagi tak baru yang dibagikan yang sudah dimiliki ini yang tadi 1/4 siapa ahli warisnya anaknya itu 2/3 deh kan itu bagiannya. Jadi waris mah tong diengke-engke. Istri meninggal buru bagikan waris, suami meninggal buru bagikan waris. Komo ya anak sama anak tuh jadi hijab
Lamun anak laki jeung awe jangan ngaja di hijab, tidak bisa, saudara, tidak kebagian. Ilamun aya si bapana meninggal boga adik laki atau awe, tapi boga anak laki jeung awe teu kabagian saudara mah. Ayat 11 silakan dibaca lengkap. Ayat 12 na walakum nisfu ma taraka azwajukum, eta kaitannya dengan masalah nikah, waris karena nikah. Ayat 12 na cekap rupina sagitunya, mudah-mudahan lamun salah makiran koreksilah biar lepat mah. Oh mangga. Aduh, punten Pak Haji, perkawis mahram mu'abad kan sareng waris biasanya kan logikanya saling mewarisi ya Pak, logikanya gitu kan, ketentuan hukumnya. Tapi upami ka putra kawalon kan itu kan kalebat mahram mu'abad, tapi dia tidak mendapatkan waris, apa di pemerintah ada aturan enggak? Anak tiri tetias Anak tiri kan menurut masuk mahram mu'abad. iya. Memang dia secara hukum Allah tidak ada, karena tidak mewarisi gitu kan. Iya. Saya tanyakan di aturan pemerintah ada enggak gitu yang mengatur itu. Oh ya. Jadi mahram mu'abad beda ya, untuk tali pernikah mahram mu'abad anak teri teh. Ya. Lamun geus digauli ibu nama mahram ya. Mun anak teri Pak, asal can digauli ibunya bisa itu muakot. Dalam status nikah mahnya. Tak dalam status waris anak teri mah teu kabagian. Teu aya. Dikompilasi gitu aya. Ya anak teri mah. Ayeuna bapak tirinya meninggalnya teu aya teh bagian. Ngan aya teh bagian ka ibuna 8. Tangke meureun anak mah kabagian tah. Kokosoran tinuhna gitu kan ngocor ke dia gitu. Jadi secara waris mah teu aya anak teri teu kabagian naon. Tapi kalau misalkan ieu teh anak teri ngabdi pisan ti leutik misalnya diurus, aya wasiat wajibah. Seperti lu paling gede seperti lu, Rasulullah kan paling gede seperti lu teh. Nah eta da ieu mah geus diurus ti leutik misalkan asa ka anak misalkan, tapi sanes waris Pak. Wasiat wajibah boleh. Jangan lebih sepertiga, apalagi punya anak keturunan. Saya bisa dibatalkan ke wasiat wajibatnya dibatalkan ku ahli waris. Nah itu, ayo nikah mah etanya. Tapi lamun waris itu aya pisan mutlak. Ngan ke lamun si suamina meninggal, bapak daerah meninggal, si ibu kan kebagian 1/8. Lamun boga anak, teu boga anak, berarti 1/4. Kebetulan teu boga anak ya. Ya, dia jeung nikah jeung nu teh janda kan mah jandanya, misalkan janda mah anak hiji atau 2. Tapi teu boga anak ti dia. Suamina maot 1/4 kabagianana dan teu gaduh anak. Tapi lamun si suami boga anak tinu kapungkur tetap 1/8. Tadi etangna anak nu dulu. Gitu. Pak Haji punten kan aya kasus janten rencangan teu gaduh putra aya nikah nyanda putra bawaan istri nate. Dan si ibuna barangkali teh pupus di payun. Dan mau pada saat pupusnya teh dibagi waris. Tak enak bumi dari Israel teh janten dikuasai ku rama kawalona gitu tah. Eta mah biasa dibantos henteu Pak, gitu kan hawatos itu. Tah lamun anakna pupus teh Pak, harta kembali ke ibu, ke orang tua. Punten anu pupusna ibuna. Oh ibuna. Anu pupusna ibuna. Ibuna. Karamana mah rama kawalon. Mohon. Banten mau pada saat pupusnya kan kedah nama dibagi waris. Mohon. Kedah kan itu gitu kan. Kedah apa eta nu pupusna ibuna kan anak-anak ibuna teh. Oh, carakan ibu. Anak kawalon gitu. Mohon. Carakan ibuna kan? Mohon. Eta ahli warisna 2, suami sareng anak. Lamun aya dikuasai ku ramanya kedah dilereskeun teh. Tapi di heulanya dipisahkan aya gono gini teu. Atanapi waris sadaya gitu. Mana gono gini bagilah 2. Tangke si budak teh kaagehan tinu setengah. Tinu setengah harta ieu teh si bapak kabagian keneh. Dan teu gaduh putra berarti satengah. Kaagehanana tah si budak ngan hiji setengah. Berarti bagi 2. Tuh. Eta kedah Pak kedah dilereskeun nya. Lamun dikuasai ku rama tirina. Aya bagian anakna gitu.
margi nu pupusna ibuna kan, nah eta kedah aya bagian mah kedah ngan lamun ayeuna ibuna meninggal si bapa mau anak misalnya anak teh teu tiasa teu kagehan kitu rupina mah. Rupina sakitu mudah-mudahan manfaat ke orang sadayana ya, mudah-mudahan janten ilmu kanggo orang. Oke, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan untuk kita melaksanakan kebaikan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.